Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Vilacelita NPM 2493007 akan mempresentasikan kegiatan luar biasa atau KLB Poliomyelitis di Indonesia, Case Method. Latar belakangnya itu, polio adalah penyakit infeksi akut akibat poliovirus menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Di Indonesia pernah bebas polio 2014, kembali ditemukan kasus polio tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan adanya kejadian luar biasa. Data kasus polio di Indonesia itu 12 kasus kelumpuhan polio itu pada tahun 2022 sampai 2024 disebabkan oleh virus polio tipe 1 dan tipe 2 di 22 provinsi dan 399 kabupaten atau kota berisiko tinggi tersebar di Aceh, Jawa Barat, dan lain-lain. Sumbernya itu biasanya dari Kemenkes Republik Indonesia. Rumusan masalahnya itu, pertama penyebab terjadinya KLB polio, kedua apa prinsip dasar vaksin polio, ketiga bagaimana mekanisme vaksin polio, keempat apa solusi permasalahan KLB di polio itu. Jadi tujuan dari Case Method itu menganalisis penyebab KLB polio, memahami prinsip dan mekanisme vaksin polio, menentukan solusi pencegahan dan pengendalian polio, dan meningkatkan kesadaran pentingnya imunisasi. Pengertian polio. Polio itu penyakit infeksi akibat poliovirus menularkan melalui jalur fekal atau oral, menyerang anak usia kurang lebih 5 tahun. Dapat menyebabkan kelumpuhan layut atau akut, bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan. Penyebab terjadinya KLB atau polio itu cakupan imunisasi polio rendah, anak belum mendapatkan imunisasi lengkap, sanitasi lingkungan buruk, akses layanan kesehatan terbatas, kurang edukasi masyarakat, dan munculnya virus polio turunan vaksin atau FDPF. Prinsip dasar dari vaksin itu biasanya vaksin mengandung antigen, vaksin merangsang sistem imun tanpa menimbulkan penyakit, membentuk antibodi dan sel memori, melindungi tubuh saat terpapar virus sebenarnya. Jenis dari vaksin polio itu ada OPV atau oral polio vaksin, virus hidup dilemahkan dan diberi melalui mulut. IPF itu intivat virus vaksin, itu virus dimatikan dan diberikan melalui suntikan. Mekanisme vaksin polio itu OPV membentuk kekebalan di saluran pencernaan, mencegah penularan virus, sedangkan IPV itu membentuk antibodi dalam darah, melindungi dari kelumpuhan. Kombinasi OPV dan IPV itu memberikan perlindungan yang optimal. Jadi dampak jika tidak diimunisasi itu resiko tertular polio meningkat, kelumpuhan permanen, gangguan tubuh kembang anak, meningkat resiko KLB, mengancam kesehatan bagi masyarakat. Jadi solusi permasalahan KLB polio itu pelaksanaan PIN, polio secara massal, imunisasi rutin lengkap, penguatan surveillance epidemiologi, edukasi masyarakat tentang vaksin, dan perbaikan sanitasi lingkungan. Terus peran pemerintah dan masyarakat itu menyediakan vaksin, monitoring dan evaluasi tenaga medis itu, edukasi dan pelayanan imunisasi, sedangkan masyarakat mendukung program imunisasi membawa anak ke fasilitas kesehatan. Jadi kesimpulannya itu polio masih menjadi ancaman kesehatan. KLB terjadi akibat imunisasi tidak optimal. Vaksinasi adalah upaya pencegahan paling efektif. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan. Targetnya Indonesia bebas polio berkelanjutan. Biasanya orang yang terkena polio itu otot lengan belakang, lengan itu lurus dan layu, otot-otot pundak, otot punggung dekat tulang belakang, otot paha mengerut menjadi kecil, otot yang meluruskan meluruskan lutut, otot-otot yang mengangkat kaki, terus pengerutan otot menyebabkan. Jadi di sini ada infografis apa itu polio. Polio adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Virus polio ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Gejalanya demam, kelelahan, sakit kepala, kaku leher, muntah, nyeri tungkai. Terus penularannya itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan air atau makanan yang terkontaminasi kotoran atau tinja orang yang terinfeksi virus polio. Virus polio berkembang biak di dalam saluran pencernaan dan keluar melalui tinja. Virus polio dapat bertahan di tinja selama 30
3-6 minggu. Pencegahan polio itu imunisasi dengan vaksin, buang air besar di jamban, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jangan buang sampah sembarangan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.